Selamat pagi buat teman-teman Sobat Mira Asset semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang multi time frame analysis. Nah, berbicara tentang multi time frame analysis, kenapa sih maksudnya kita harus mengerti tentang multi time frame analysis? Jadi, multi time frame analysis ini sangat bagus, teman-teman, supaya kita bisa melihat berbagai view dalam berbagai time frame sebenarnya, dan kita bisa mencari entry terbaik di time frame terkecil ketika view besarnya itu sudah bagus, gitu ya. Maka hal yang harus kita lakukan adalah pertama, selalu ketahui tentang big picture yang sedang terjadi dengan perjalanan saham yang sedang mau kita investasikan seperti apa. Nah, kalau kita udah tahu nih big picture-nya, dia lagi ada di cycle mana nih? Apakah dia lagi ada di marking up, apakah dia lagi ada di marking down, apakah dia lagi ada di accumulation, apakah dia lagi ada di distribution. Sehingga setelah kita udah tahu dia ada di cycle mana, maka kita akan tahu kemungkinan dia trennya akan terjadi akan kemana. Kenapa? Karena kita udah mengetahui tren yang sedang terjadi sekarang berada di mana. Gitu. Nah, ketika kita sekali lagi udah tahu big picture-nya, kita udah tahu start point-nya kita ada di mana untuk saham ini, lalu next-nya akan kemana, ini akan jauh lebih memudahkan kita untuk melihat peluang yang akan terjadi di depan. Gitu. Apakah sekali lagi 100% pasti? Enggak. Tapi memperbesar kita punya peluang di dalam kita melihat satu pergerakan arah harga. Maka sekali lagi istilahnya kayak kita punya apa ya, punya peta lah di dalam kita punya perjalanan. Kita udah tahu nih dari Bandung ke Surabaya berarti arahnya ke timur. Kalau Bandung ke Jakarta berarti arahnya ke barat gitu. Nah, itu adalah peta besar. Nah, di dalam perjalanan kecilnya kita mau lewat mana? Entah dari Bandung mau lewat tol Cipularang, entah dari Bandung mau ke Cianjur, ke Puncak dulu, baru ke Jakarta, itu adalah rute yang kita akan ambil. Maka di dalam perjalanan rutenya kita bebas, kita mau entry-nya di mana, tapi sekali lagi kita mencari posisi entry yang terbaik, gitu ya. Maka nanti kita akan melihat dari view besarnya di mana, lalu kita perkecil time frame-nya sehingga kita bisa mendapatkan namanya base entry, gitu ya. Jadi sekali lagi untuk mencari entry yang terbaik kita akan menurunkan time frame hingga time frame terkecil, tergantung dengan tipe kita trading. Misalkan kita tradingnya hanya 1 minggu, maka mungkin bisa dengan 5 menit. Kalau kita time frame-nya, aku misalkan tipenya 1 bulan, ya kita dengan 1 jam aja udah cukup. Oh, kita tipenya invest, misalkan 1 tahun sampai 2 tahun ke depan, berarti dengan daily aja udah cukup. Gitu. Balik lagi nanti akan disesuaikan dengan time frame teman-teman semua dengan perjalanan histori masing-masing. Lalu selanjutnya, maka kita harus mengetahui sebenarnya kalau misalkan ada perjalanan nih, kita harus tahu nih kurang lebih dia lagi bergerak ada di mana, sekali lagi mau kemana, sehingga kita harus mengetahui sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dengan pergerakan harga yang ada di depan kita. Maka sekali lagi kita harus mengerti siklus dari market. Oh, ternyata waktu ada di sini, dia ini accumulation. Tahu dari mana accumulation? Sekali lagi namanya akumulasi semua pasti terjadi di harga bawah, nggak mungkin terjadinya di harga atas, teman-teman. Jadi hati-hati kalau misalkan harganya udah naik cukup tinggi dan berbicara bahwa oh ini adalah accumulation. Mungkin reakumulasi bisa, tapi secara peluang jauh akan lebih kecil. Maka teman-teman harus mengetahui bahwa akumulasi besarnya ada di mana, gitu ya. Lalu selanjutnya setelah beres akumulasi, next cycle-nya akan apa? Pasti akan marking up atau yang kita sebut sebagai uptrend phase, gitu ya. Nah, paling enak apa sekali lagi teman-teman kita balik ke pertemuan kedua kali ya, maka kita tahu ketika kita bisa entry di early stage, maka kita punya upside sangat besar, gitu ya. Ini yang istilahnya salah satu tipe yang sangat favorit teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi kita beli diam di sini, kita nikmatin sampai nanti dia patah di sini, dia udah bikin lower low, maka kita keluar. Dan ini biasanya bisa kasih profit bisa ratusan persen, bahkan bisa ribuan persen, tergantung memang seberapa kita bisa cari dari 700 saham, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya kita harus tahu yang namanya saham ini atau misalkan perdagangan di paper asset, kita harus tahu namanya itu dagang.
dagang ini satu titik yang namanya orang udah pernah untung besar di bawah, satu titik pasti mereka akan mau jualan. Maka teman-teman harus tahu bahwa harga ini nggak akan pernah akan konsisten terus naik terus sampai nggak ada turun-turunnya gitu, nggak mungkin teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwa di market ini sekali lagi hukumnya adalah jual dan beli gitu ya, antara supply and demand, antara transaksi ekonomi istilahnya seperti itu. Maka teman-teman harus mengetahui ketika udah banyak orang yang profit, maka sangat wajar mereka akan berjualan. Dan inilah yang akan kita sebut sebagai masuk ke dalam fase, sekali lagi adalah masuk ke dalam fase distribusi. Maka teman-teman harus tahu kalau misalkan dia baru breakdown daripada dia distribusi, berarti dia ini baru starting mau downtrend. Maka kalau kita nggak cut loss di sini, maka masih jauh perjalanannya ke bawah. Jadi kalau misalkan memang udah, di sini rugi nih, mau 5%, 10%, better out dibandingkan kita averaging, tapi harganya masih terus turun. Ini yang cukup fatal kalau misalkan teman-teman lakukan kalau averaging down ketika marketnya sedang downtrend. Itu sangat berbahaya. Gitu ya. Kenapa? Sekali lagi teman-teman harus tahu, habis akum pasti uptrend, habis uptrend pasti distribusi, habis distribusi pasti dia akan downtrend atau marking down. Gitu ya. Nah, tapi memang di dalam perjalanan kita tetap harus cek di dalam satu kali perjalanan, terkadang di dalam satu kali uptrend seperti ini, dia bisa bikin beberapa kali consolidation. Gitu. Jadi misalkan dia udah tahu nih accumulation di sini, lalu di sini adalah distribusi, tapi di tengah jalan dia bisa beberapa kali bikin yang namanya reakumulasi atau base atau fase consolidation atau pola pattern continuation, mau pakai bullish flag, mau bullish pennant, mau cup and handle, mau symmetrical triangle dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Tapi teman-teman harus mengetahui bahwa semua pola continuation, mau dia disebut dengan chart pattern atau apapun, kita harus mengetahui bahwa dia pasti akan bergerak di dalam fase consolidation atau pergerakan sideways. Pergerakan sideways seperti apa? Maka kita harus tahu dia nggak bikin higher high dan higher low, ataupun dia nggak bikin lower low dan lower high. Gitu ya. Semua pola di luar itu dia akan masuk ke dalam sideways. Gitu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Dan ketika dia udah mulai starting dari uptrend di early stage, maka kita harus tahu berapa sih nafas yang ideal di dalam satu kali perjalanan sampai dia menuju distribution phase. Maka yang umumnya adalah terpendek adalah 3, 5 adalah yang sering terjadi, 7 ini sangat jarang terjadi. Gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa di dalam satu kali perjalanan uptrend 3-7 kali base, maka kalau kita di sini udah kelewat nih teman-teman, misalkan oke, kita masuk di break yang pertamanya, 1, kedua, ketiga, ini keempat, gitu ya. Jadi kalau kita break ke 1, boleh nggak beli? Boleh. Kita at least minimum kita punya upside sampai ketiga, gitu ya. Umumnya adalah 3. Nah, tapi kalau kita baru beli yang di ketiga, kita harus menyadari bahwa upside ini bisa hanya cuma sampai ke-4, ke-5. Nah, tapi kalau kita belinya di yang 5, bisa aja kita belinya di paling pucuk. Maka kita harus sangat menyadari bahwa kita tuh beli di ketinggian, maka kita harus pasang stop loss-nya tuh nggak boleh nggak disiplin. Kenapa? Karena sekali lagi kita udah jauh punya harganya dari orang yang akumulasi di bawah. Jadi kalau di sini nggak di stop loss, maka harga akan turun secara signifikan, gitu ya. Nah, ada nggak yang kasus-kasusnya 7 kali base? Ada juga yang 7 kali base, tapi lebih sedikit, lebih jarang. Yang umum adalah 3-5, gitu. Jadi kalau udah mau masuk di fase atau base ke-4, base ke-5, boleh berhati-hati. Kenapa? Karena upside-nya lebih sedikit, gitu ya. Jadi teman-teman harus ketahui itu. Lalu selanjutnya berbicara tentang multi time frame analysis ini, sekali lagi kita akan mencari entry dengan time frame terkecil dan melihat big picture dengan time frame yang lebih besar. Maka misalkan kita mau analisis satu saham, kita cek dulu secara bulanannya seperti apa, dia lagi ada di mana, mau ke mana, gitu ya. Ya kan, contoh seperti ada di sini, dia di sini masuk ke dalam accumulation, lalu dia uptrend, lalu dia masuk ke distribution, lalu dia turun, masuk lagi ke accumulation, lalu dia naik lagi ke uptrend. Maka ini adalah hal simple yang akan kita petakan dulu sebelum kita membeli, gitu ya. Dan cara ini teman-teman bisa gunakan di daily bisa, weekly bisa, hourly bisa, menitan pun bisa. Kenapa? Karena siklus itu akan selalu berulang, teman-teman.
Dan siklus itu akan selalu sama, mau di time frame kecil, gede akan selalu sama. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa siklus di market ini tergantung dari para tradernya. Kalau yang para tradernya adalah scalping, maka ya time frame-nya 5 menit aja. Kita lihat akumnya di mana, uptrend-nya di mana, distribution-nya di mana, dengan time frame terkecil. Tapi kalau misalkan kita swinger, misalkan kita pakai chart daily aja cukup, akumnya di mana, uptrend-nya di mana, distribution-nya di mana, downtrend-nya di mana. Nah, kalau kita yang lebih ke invest, maka kita bisa di atas sekali lagi dengan time frame lebih besar. Nah, misalnya setelah kita lihat, monthly-nya seperti ini, kita mulai perkecil, kita punya time frame ke weekly. Weekly-nya kita tahu tadi adalah di sini akum, sekali lagi. Lalu di sini adalah tadi distribution, lalu di sini turun, kurang lebih di sini adalah akum, lalu di sini adalah uptrend. Cuman kita mau mencari yang ideal dengan chart yang weekly, agak susah, kita turunin lagi ke daily. Oke. Misalkan kita zoom in ke dalam perjalanan yang ini aja di daily. Oke. Jadi kita lihat, tadi dia udah turun di sini. Terus di sini adalah dia punya tadi accumulation. Taunya accumulation di mana? Accumulation ini dia akan bergerak, umumnya bergerak sideways. Dan biasanya waktu dia mulai breakout dan mulai naik, diketahui bahwa dia punya peningkatan volume. Gitu. Jadi boleh diperhatikan. Nah, sesudah dapat daily-nya, kita bisa turun lagi 1 kali time frame lagi atau 2 kali lagi sampai ke menitan. Kita turun misalkan di sini hourly, maka kita bisa lihat, resisten kuatnya ada di mana? Oke, di sini dan di sini. Gitu. Maka ketika di sini break, kita bisa beli di daerah-daerah sini sehingga kita bisa mencari istilahnya harga yang cukup ideal di dalam kita punya perjalanan. Even misalkan ini harga udah naik ke sini misalkan. Tapi kita tahu bahwa area di sini adalah area demand baru. Maka ketika tiap kali dia turun, kita bisa menggunakan buy on weakness atau buy on support sebagai area entry kita untuk mencari profit yang lebih tinggi. Memang kelemahan misalkan kita beli-beli di area-area support seperti ini, kelemahannya adalah harga waktu kita beli nggak akan langsung jalan, teman-teman. Memang nggak akan langsung jalan, tapi secara resiko kita selalu punya resiko yang jauh-jauh lebih rendah dibandingkan misalkan kita belinya seperti ini. Misalkan kita beli di sini adalah resisten, kita misalkan beli buy on break. Habis beli buy on break dia gagal ke bawah dulu. Dia balik lagi ke dalam fase consolidation sebelumnya. Nah, ini yang kadang kali bikin moodnya kita jadi takut. Kenapa? Karena apalagi kalau misalkan teman-teman entry-nya hanya single price, langsung beli HK di atas, buy on breakout tanpa menyadari bahwa yang namanya buy on breakout itu punya resiko kalau dia gagal, swing-nya ini bisa balik ke dalam dia punya support sebelumnya. Maka cukup jauh, dan misalkan teman-teman entry di sini, di bawah turun nggak berani stop loss di awal-awal. Stop loss-nya di bawah. Kenapa stop loss di sini? Karena udah minus. Bukan karena dia udah tembus daripada dia punya support. Maka ketika udah dijual, dia naik. Maka pola atau habit dari satu orang ini akan berulang, teman-teman. Kalau udah sekali salah nih, misalkan di sini salah, terus jual di sini, nanti naik ke sini dia belum berani kejar biasanya. Udah naik banget baru berani kejar. Nanti udah kejar di atas, turun lagi, rugi lagi. Kenapa? Sekali lagi pola akan berulang. Maka kalau kita nggak benerin polanya dari awal kita trading, maka akan salah terus. Jadi sebisa mungkin kalau kita trading, biasain kita punya confidence dulu ke dalam kita punya sistem trading atau ke dalam perjalanan kita punya trading gitu. Misalkan habis loss berkali-kali, misalkan nggak apa-apa, namanya trading, loss itu udah hal yang sangat biasa. Tapi loss yang terukur itu yang penting, jangan sampai sekali lossnya gede-gede gitu. Tapi kalau lossnya kecil-kecil, masih dalam batas toleransi, itu sangat wajar. Nah, yang harus diperhatikan adalah apa? Sekali lagi adalah confidence atau percaya diri. Kalau misalkan teman-teman udah loss, maka beli itu dengan porsi yang jauh lebih sedikit dan hijau, sehingga kita bisa mendapatkan rasa confidence lagi. Nanti udah pertama kali beli hijau, beli yang kedua hijau lagi, makin ada confidence, lama-lama naik-naik sedikit kita punya porsi, gitu ya. Itu sangat membantu. Nah, sekali lagi di dalam perjalanan, sekali lagi kita jangan takut dalam trading ini. Kita harus berani, teman-teman, harus berani trading gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya fear itu is not real. Terkadang
fear itu hanya dalam batas batas pikiran kita. Kenapa? Karena fear itu adalah false emotion appearing real, di mana kita punya bayangan bahwa misalkan terlalu takut harganya akan turun, sehingga kita cut, habis kita cut ternyata naik. Nah, biasanya kenapa kita takut dia akan turun? Biasanya mungkin kita beli terlalu atas, porsinya terlalu besar, sehingga sekali lagi emotion kita ini terlalu ambil alih di dalam kita punya perjalanan trading. Maka sekali lagi penting banget untuk teman-teman kuasain emosi di dalam perjalanan trading. Kenapa? Karena trading ini bukan hanya berbicara kita melawan market, tapi trading ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita melawan diri kita sendiri, bagaimana kita melawan fear-nya kita, bagaimana kita melawan greed-nya kita, supaya kita bisa mendapatkan namanya profit konsisten. Gitu ya teman-teman, sekali lagi jangan takut berani trading selama kita punya resiko yang terukur.